Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa El Sinta yang berbahagia, bersama Ustadz Khalisuddin Muhammad Yusa, kita berbagi dalam risalah iman. Mudah-mudahan segmen ini menjadi pencerah bagi kita untuk memperbanyak bekal akhirat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pada suatu ketika ada seorang guru bertanya dengan muridnya. Guru itu bernama Syaqiq al-Balhi. Muridnya di kemudian hari menjadi seorang yang sangat mulia, sangat agung, wali Allah. Dia namanya Hatim al-Asam. Suatu ketika gurunya ini bertanya, "Wahai Hatim, berapa lama kau belajar dengan saya di pesantren ini?" Hatim al-Asam mengatakan, "Wahai Tuan Guru, saya belajar dengan guru selama 33 tahun." Gurunya bersyukur, "Alhamdulillah, lama juga kau belajar dengan saya. Dan tentunya ilmu yang kau dapat banyak di pesantren ini. Berapa ilmu yang kau dapatkan, wahai Hatim?" "Wahai Tuan Guru, selama 33 tahun itu aku hanya mendapatkan 8 persoalan saja, 8 masalah saja." Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. "Selama itu belajar dengan saya hanya 8 masalah?" "Iya Tuan Guru." Akhirnya guru bijak itu mengatakan, "Baik, aku dengarkan 8 masalah itu, siapa tahu bermanfaat untuk kita semuanya." Kemudian Hatim menuturkan satu persatu yang 8 masalah itu. Apa yang pertama, wahai Hatim? Hatim mengatakan, "Wahai Tuan Guru, setiap manusia mempunyai kekasih. Dan setiap kekasih nggak mau berpisah dengan kekasihnya. Akan tetapi ketika sang kekasih itu meninggal dunia, maka kekasih itu pisah dengan kita, dan orang yang mencintainya, yang mengasihinya nggak mau bertemu lagi. Dia meninggalkan kita. Dia meninggalkan dan nggak mau bercampur dengan orang yang sudah mati atau barang yang sudah binasa. Karena itu maka, wahai Tuan Guru, aku mengambil kekasih yang kiranya akan abadi selama-lamanya. Sampai aku mati pun mereka akan menemaniku." Apa itu, Hatim? "Aku mencintai dan berteman setia dengan amal saleh. Karena ketika aku berteman dengan amal saleh, maka dia akan rela mendampingiku sampai pun aku di dalam kubur." Gurunya berkomentar, "Bagus juga pendapat wahai Hatim." Apa yang kedua? Yang kedua, wahai Tuan Guru pernah membacakan ayat kepada aku yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Apa itu? Hatim mengatakan, "Wahai Tuan Guru, manusia banyak yang gagal, manusia banyak yang menderita, manusia yang menjadi hina dina hanya karena hawa nafsu. Siapapun orang yang mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan binasa." Tuan Guru mengatakan, adapun orang-orang yang takut dengan kedudukan Tuhannya, Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia bisa menahan hawa nafsunya, maka tempat dia adalah surga. Wahai Tuan Guru, aku ingin dekat dengan Allah. Aku ingin masuk surga. Maka hawa nafsu menjadi musuh utama bagi saya. Dan saya istilahkan, aku talak 3 hawa nafsu itu. Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah, nafsul mutmainnah. Pemirsa yang budiman, ketika kita bisa mengagungkan Allah, takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu mengekang hawa nafsu kita, maka insya Allah hidup kita akan bahagia. Insya Allah hidup kita akan sejahtera, akan sukses di dunia sampai akhirat.
Karena itu kita ambil pelajaran dari Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dia mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sekelas Nabi Yusuf alaihissalam, dia tidak bisa berlepas diri dengan hawa nafsu, karena nafsu senantiasa memerintahkan hal yang buruk, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah, nafsul mutmainnah. Bagaimana sekarang kita? Nafsu yang menggejala dalam diri kita, ada nafsul lawama, ada nafsul mulhamah, yang paling berat adalah nafsul amarah. Ketika tiga nafsu ini masih menggejala dalam diri kita, belum sampai kepada nafsul mutmainnah, maka jangan berharap kita akan bahagia di dunia, bahkan di akhirat pun kita akan sengsara. Awas, hati-hati dengan hawa nafsu, dan mencintai apa yang akan menemani kita, yakni amal saleh. Kita tunggu segmen berikutnya. Mudah-mudahan masih setia dengan El Sinta. Pemirsa El Sinta yang berbahagia, dialog antara Hatim Al-Assam dengan gurunya Syekh Al-Bahi kita lanjutkan. Wahai Tuan Guru pernah membacakan satu ayat yang berbunyi, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq, surat An-Nahl ayat 96. Saya fahami wahai Tuan Guru, banyak manusia yang kalau dia mempunyai sesuatu yang dia cintai, berupa harta, berupa pangkat kedudukan, berupa keluarga, dan seterusnya, inginnya menjadi yang abadi. Inginnya menjadi milik yang abadi. Terutama masalah harta. Inginnya harta itu ditumpuk-tumpuk, disimpan-simpan. Padahal apa yang di tangan manusia akan binasa, dan yang di tangan Allah akan abadi selama-lamanya. Sejak aku tahu itu, maka setiap aku mempunyai sesuatu yang berharga, sesuatu yang aku cintai, maka inginku menjadi milik yang abadi, karenanya aku titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika aku punya harta, misalnya gelang, kalung, cincin, atau uang, agar itu menjadi milikku selama-lamanya, maka aku titipkan kepada Allah, di mana Allah adalah baqiyan, yang tidak akan rusak, akan kekal abadi. Jadi aku ingin menjadi kekayaan yang aku miliki itu nanti aku akan ambil di hari akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang budiman, adakah orang yang punya semangat beribadah seperti ini? Yakni kekayaan bukan suatu kebanggaan untuk ditampilkan di hadapan manusia, tapi justru kekayaan itu akan bisa menjadi miliknya dengan cara infak, sedekah, beramal saleh. Karena hakikatnya itu akan menjadi milik yang abadi bagi dia di hari kiamat nanti. Kemudian berikutnya yang keempat adalah banyak orang dalam hidup ini untuk mengukir prestasi dan prestise. Prestasi dan prestasi diperjuangkan, kalau sudah dia sampai punya, maka prestasi itu menjadi kebanggaan di dalam keluarganya, kebanggaan dengan teman-temannya, kebanggaan dimanapun dia berada. Akan tetapi, kalau bangga itu hanya di hadapan manusia, nanti di hadapan Allah boleh jadi dia tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan apa-apa. Orang yang bangga dengan makhluk, dari makhluk dan untuk makhluk, maka hidupnya capek, hanya bagaikan khimar yang menggiling padi. Mereka mengira sudah sampai pada titik finish, taunya dia baru pada titik start, muter terus. Dia berada pusnya di makhluk dan makhluk. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat atau ujung cita-cita kita, ujung perjuangan hidup kita, wa inna ila rabbikal muntaha. Allah adalah puncak cita-cita kita, Allah adalah puncak tujuan kita. Karena itu wahai kiai, wahai guru pernah membaca satu ayat yang terdapat di dalam surah Al-Hujurat ayat 13,
Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Karena itu wahai Tuan Guru, dalam hidup ini saya akan mengukir karir takwa. Bukan karir di hadapan manusia, tapi karir takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kemuliaan yang aku terima itu tidak hanya kemuliaan di dunia, tapi kemuliaan sampai akhirat kelak. Pemirsa yang budiman, apakah kita sudah mengarah ke sana, yakni hidup kita untuk berujung pada suatu kemuliaan di sisi Allah dan Allah menjadi puncak cita-cita kita? Kalau kita belum menuju ke sana, siklusnya masih dari dunia ke dunia, dari makhluk ke makhluk, dari kondisi alam ke kondisi alam, tidak menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita khawatir nanti kita akan kecewa. Karena itu yuk kita bikin karir yang istimewa, karir yang akan membahagiakan kita di dunia sampai akhirat, yakni karir takwa. Insyaallah, inna akramakum indallahi atqakum. Pernyataan Allah, sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba yang bertakwa. Kalau kita sudah bertakwa, adakah istri kita, suami kita sudah bertakwa? Kalau kita sudah bertakwa, apakah anak-anak kita juga sudah bertakwa? Ibaratnya perahu Nuh, ketika Nuh sudah naik kapal, dan kapalnya Nuh adalah kapal keselamatan, kapal takwa, maka istrinya tidak naik kapal, anaknya tidak naik kapal, sehingga Nuh menangis karena gagal di dalam membina istri dan anaknya. Yuk kita semua naik kapal takwa, semua mengukir mengukir prestasi takwa, karena di sana adalah tempat kebahagiaan kita di hari kiamat nanti. Pemirsa yang mulia, selanjutnya dialog itu dikatakan, dia mengatakan, wahai Tuan Guru, aku melihat manusia saling dengki-mendengki, saling benci-membenci, saling berebut masalah harta. Ujung-ujungnya mereka berebut harta. Kemudian aku mendengarkan firman yang dibacakan oleh Tuan Guru yang terdapat dalam surat Zukhruf ayat 33. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Nahnu, kami Allah adalah qasamna bainahum ma'isyatahum. Allah telah membagi ma'isyah, kehidupan manusia itu, rezeki mereka itu sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan dunia, rezeki itu sudah dibagi oleh Allah. Seandainya memang kita tidak mendapatkan takdir, tidak mendapatkan rezeki itu, nggak akan sampai rezeki itu kepada kita. Dan suatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah, nggak mungkin Allah salah menunjuk orang untuk membaginya. Ketika kita mengetahui tentang ayat ini, maka aku menjadi tenang. Karena sungguhnya kalau sudah Allah bagi, maka aku nggak perlu berebut. Yang aku perlukan adalah menjemput rezeki saja. Aku tidak perlu berlomba dalam mencari rezeki. Aku tidak perlu ngejar itu rezeki. Aku menjemput rezeki atas keilmuan dan keterampilan yang Allah berikan kepada kita sebagai upaya juga untuk beribadah kepada Allah. Jadi dalam masalah pembagian rezeki sama sekali aku tidak khawatir, karena pasti aku akan mendapatkan bagian yang sudah Allah tentukan kepada saya, yakni Allah sudah memberikan bagian kepada rezeki atas hamba-hambanya. Kemudian berikutnya adalah Tuan Guru di dalam surah Al-Fatir, surah Fatir, Tuan Guru membacakan, Inna syaitana lakum adu fattakhidhu aduwa. Sungguhnya musuh sejati kita itu adalah syaitan. Manusia semua adalah teman, baik yang muslim, baik yang kafir, baik yang berdosa maupun yang tidak berdosa, yang soleh atau yang tidak soleh. Manusia semua adalah bersaudara.
adalah saudara seiman, saudara seislam, adalah saudara sekampung, saudara senegeri, atau saudara semanusia, ya. Saudara basyariah, ya, ukhuwah basyariah. Semua adalah saudara dan aku anggap mereka adalah teman saya. Dan musuh saya hanyalah satu, yakni syaitan. Karena itu maka aku tidak jadikan musuh itu dari unsur manusia, tapi aku jadikan hanya syaitan yang menjadi musuhku. Apa itu syaitan? Syaitan adalah sesuatu yang mengajak kepada hal-hal yang buruk. Terutama adalah dari minal jin, dari golongan jin, yakni iblis. Atau mungkin juga dari kalangan manusia. Selagi manusia itu tidak mengajak kepada hal yang buruk, maka mereka saya ajak sebagai teman. Tapi kalau ada manusia, walaupun saudara, walaupun teman, tapi kalau dia mengajak hal yang buruk, maka saya katakan dia bagian daripada syaitan yang harus aku musuhi. Maka dalam hidup ini tidak ada permusuhan saya dengan siapapun, kecuali dengan syaitan yang mengajak kepada hal-hal yang mungkarat, hal-hal yang menjerumuskan kepada lembah kehinaan, yakni syaitan targetnya bukan sekedar untuk berbuat maksiat, syaitan targetnya mengajak manusia masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah, maka menjadi musuhku selamanya. Kemudian Tuan Guru, ada firman yang dibacakan oleh Tuan Guru, yakni terdapat dalam surat Hud ayat 11. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apapun binatang melata yang ada di muka bumi ini, dalam masalah rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai binatang-binatang melata yang kecil semua dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalau binatang yang kecil saya dijamin oleh Allah, maka saya yang beriman, saya yang beribadah, dan saya yang mampu bekerja, pasti rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak perlu khawatir dengan masalah itu. Yang terakhir, yang ke-8 adalah aku heran dengan firman yang Allah sampaikan, yang Allah katakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Banyak manusia yang mereka bertawakal dengan keilmuannya, keterampilannya, dengan kemampuan fisiknya. Bahkan dia bertawakal dengan teman-temannya, pimpinannya, bosnya. Padahal ketika kita bertawakal dengan manusia atau dengan makhluk Allah, kita akan salah, kita akan keliru, kita akan lemah. Allah mengatakan siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupinya. Orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Maka aku tidak pernah khawatir karena aku itu bergantung kepada Allah. Aku tidak pernah cemas karena aku bergantung kepada Allah. Bahkan aku tidak merasa hina dengan kejadian apapun yang menimpa saya dari makhluk, karena aku sudah berserah diri kepada Allah. Dengan bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi kita. Karena itu mari kita mohon kepada Allah agar kiranya Allah mencukupi segala kebutuhan dunia kita. Allah mencukupi ketika kita nanti ada di dalam kubur kita, dan Allah mencukupi ketika nanti kita di akhirat kelak nanti. Mudah-mudahan tawakal kita, pasrahnya kita kepada Allah, benar-benar Allah melindungi lahir batin dunia sampai akhirat. Amin. Itulah di antara dialog antara Hatim Al-Assam dengan Syaqiq Al-Balkhi, gurunya.